Insyaallah kali ini kita akan menentukan rumus dari kos jumlah dan kos selisih. Tapi sebelum itu kita harus ingat lagi materi sebelumnya, karena materi ini sangat berkaitan dengan rumus kos jumlah dan kos selisih yang akan kita tentukan. Nah, materi itu adalah di belakang saya sudah ada, yaitu koordinat kutub. Kemudian yang kedua, jarak dua buah titik. Nah, koordinat kutub ini kita dipelajari di kelas 10 gitu ya. Dan kemudian jarak dua buah titik ini ya sudah sering kita pakai. Nah, ini yang dua ini akan kita pakai dalam menentukan rumus kos jumlah dua sudut. Nah, sekarang koordinat kutub. Ya, kalau kita lihat gambar di depan ini, misalkan diketahui titik A itu adalah X, Y, maka X, Y ini dinamakan dalam bentuk koordinat kartesius. Nah, kita akan menjadikannya menjadi koordinat kutub. Nah, koordinat kutub ini menyangkut bahwa titik A itu ya membentuk sudut berapa derajat. Nah, misalnya di sini, kalau ini adalah titik A, seandainya garis OA ini membentuk sudut alfa. Jadi besar sudut garis OA ini adalah alfa. Kemudian titik A ini berada pada sebuah lingkaran, ya, sebuah lingkaran dengan jari-jarinya adalah R. Berarti dari sini OA, panjang OA sama dengan R. Kemudian besar sudut AOB sama dengan alfa, atau sama juga dengan besar sudut BOA sama dengan alfa. Maka kita mau menentukan apa titik A ini dalam bentuk koordinat kutub. Nah, sekarang kalau kita cari berapa sin alfa, ya, sin alfa sama dengan, ya, kalau menurut perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, bahwa kalau salah satu sudut lancipnya adalah alfa, maka kalau kita mau mencari berapa sin alfa, itu sama dengan sisi di depan sudut alfa dibagi sisi miring. Berarti kalau di sini sisi di depan sudut alfanya adalah BA, berarti BA dibagi sisi miring. Sisi miringnya adalah OA yang panjangnya itu sama dengan R atau OA. Sehingga dari sini, ya, BA itu panjangnya adalah X, gitu ya. Berarti panjangnya adalah Y, berarti BA sama dengan Y per R. Jadi bisa kita lihat bahwa sin alfa sama dengan Y per R. Maka dari sini Y sama dengan R cos R sin alfa. Selanjutnya cos alfa. Nah, kalau alfa ini berada pada segitiga siku-siku, maka kalau kita mau mencari berapa besar cos alfa, itu sisi di samping sudut alfa dibagi sisi miring. Berarti ini sisi di samping sudut alfa adalah OB. Berarti OB dibagi sisi miring. Sisi miringnya adalah OA, berarti OA. Maka panjang OB adalah X, berarti ini X per R. Maka X itu bisa diganti menjadi R cos alfa. Maka titik A ini, kalau ini ditulis dalam bentuk koordinat kartesius adalah X, Y, maka A itu bisa juga dalam bentuk koordinat kutub yang koordinatnya itu adalah X, berarti R cos alfa, Y R sin alfa. Nah, itulah cara penulisan titik A dalam bentuk koordinat kutub. Nah, inilah yang akan kita pakai nanti dalam menentukan rumus kos jumlah dua sudut. Kemudian yang kedua yang akan kita pakai itu adalah jarak dua buah titik. Misalnya diketahui titik A yang koordinatnya itu adalah XA, YA.
Kemudian titik B yang koordinatnya adalah XB, YB. Nah, kita mau mencari berapa jarak antara titik A dengan titik B. Berarti panjang AB. Nah, cara kita mencari panjang AB adalah kita bantu dengan garis ini sehingga dia menjadi segitiga siku-siku. Maka kalau kita mau mencari panjang AB, kita tinggal memakai rumus Pythagoras. Bahwa rumusnya itu sisi miring kalau dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Berarti AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CB kuadrat. Nah, berapa panjang AC? Panjang AC. Nah, kita tahu panjang dari O ke sini adalah XA. Sedangkan dari O ke sini adalah XB. Maka panjang dari AC sama dengan panjang dari panjang XA dari titik XA ke titik XB. XA, 0 dan XB, 0. Maka jarak ini adalah XB dikurang XA. Jadi panjang AC ini XB dikurang XA. Nah, inilah yang dicari. Berarti sama dengan akar dari XB dikurang XA dikuadratkan. Jadi AC kuadrat. Kemudian ditambah CB kuadrat. Berapa panjang CB? Maka kita tinggal mencari YB dikurang YA. Berarti ini dia. Berarti YB dikurang YA dikuadratkan. Nah, itulah panjang dari AB. Artinya inilah jarak antara titik A dan titik B. Jadi kedua materi inilah nanti akan kita pakai untuk menentukan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Baiklah, sekarang kita akan menentukan rumus cos jumlah dua sudut. Nah, di sini sudah ada gambar sebuah lingkaran, ya. Nah, di titik A, B, C, dan D ya terletak pada lingkaran. Nah, dalam koordinat kartesius ya, titik A ini bisa dibaca XA, YA. Titik B juga dalam koordinat kartesius XB, YB, dan C, XC, YC. Selanjutnya titik D, XD, YD. Nah, kita akan berganti titik A, B, C, dan D dalam bentuk koordinat kutub. Nah, dari gambar ini, garis OA, ya, garis OA, garis OB, OC, dan OD itu sama panjang. Nah, kalau pada lingkaran, garis itu disebut dengan jari-jari lingkaran. Jadi OA sama dengan OB sama dengan OC sama dengan OD sama dengan R. Kalau seandainya garis OB membentuk sudut alfa, nah ini besarnya adalah alfa, sedangkan sudut BOC adalah beta. Kemudian sudut AOD karena berada di kuadran keempat sebetulnya besarnya sama dengan BOC. Nah, karena di kuadran keempat berarti dibaca min beta. Nah, kita akan menyatakan titik A dalam koordinat kutub. Nah, karena A ini berada pada sumbu X, ya. Nah, sementara OA itu panjangnya adalah R, maka koordinat titik A dalam bentuk koordinat kutub itu adalah R, 0. Selanjutnya titik B. Karena OB membentuk sudut alfa, gitu ya, membentuk sudut alfa,
kemudian panjang OB adalah R, maka menurut materi yang tadi ya, sebagai syarat atau materi yang harus diingat kembali, yaitu menentukan koordinat kutub. Maka titik B itu dalam bentuk koordinat kutub, koordinatnya adalah R cos alfa, R sin alfa. Selanjutnya titik C. Titik C dalam bentuk koordinat kutub. Nah, kalau kita lihat ya, garis OC membentuk sudut alfa tambah beta. Ya, karena ini adalah alfa, kemudian panjang sudut BOC adalah beta, maka sudut AOC adalah alfa tambah beta dan panjang OC adalah R. Sehingga koordinat titik C dalam bentuk koordinat kutub adalah R cos alfa tambah beta, R sin alfa tambah beta. Terakhir adalah titik D. Nah, titik D dalam bentuk koordinat kutub. Karena OD panjangnya adalah R, sudut yang dibentuk oleh AOD itu adalah min beta, maka titik D dalam bentuk koordinat kutub adalah R cos min beta ya, R sin min beta. Atau bisa dirubah menjadi, nah, cos min beta artinya min beta itu berada di kuadran keempat. Karena di kuadran keempat, maka cos beta itu bernilai positif. Jadi cos min beta sama dengan cos beta, sehingga ini menjadi R cos beta, selanjutnya sin min beta. Ini menunjukkan bahwa berada di kuadran keempat, maka nilai sin di kuadran keempat itu bernilai negatif. Jadi ini min R sin beta. Nah, inilah koordinat kutub dari titik A, titik B, C, dan D. Titik inilah yang akan kita gunakan untuk menentukan rumus cos jumlah alfa tambah beta. Nah, kembali lagi ke gambar ini. Karena besar AOB adalah alfa, BOC adalah beta, kemudian besar dari sudut AOD sebetulnya ini juga beta. Nah, kalau kita cari jarak AB dengan BC, maka hasilnya akan sama. Jadi jarak antara titik D dan titik A dengan C, jarak antara A dengan C atau panjang AC sama dengan jarak antara titik B dengan D atau panjang BD. Nah, berdasarkan itu maka kita bisa membuat bahwa AC kuadrat sama dengan BD kuadrat. Nah, sebelumnya yang kita pelajari jarak dua buah titik, jarak antara titik A dengan titik C berarti AC. Nah, tadi sudah kita tentukan bahwa panjang AC itu dikuadratkan sama dengan XC dikurang XA dikuadratkan ditambah YC dikurang YA dikuadratkan sama dengan. Jadi AC dikuadratkan sama dengan XC dikurang XA dikuadratkan ditambah YC dikurang YA dikuadratkan. Selanjutnya kita mau mencari berapa panjang BD dikuadratkan, maka berarti sama dengan XD dikurang XB dikuadratkan ditambah YD dikurang YB dikuadratkan. Nah, sekarang tinggal kita ganti dengan koordinat kutub. Nah, bahwa XC itu ya, XC sama dengan R cos alfa tambah beta, kemudian dikurang XA adalah R, kemudian dikuadratkan ditambah
YC adalah R sin alfa tambah beta. R sin alfa tambah beta. Kemudian dikurang YA. YA adalah 0. Berarti ya langsung ini kita kuadratkan. Nah, inilah panjang AC kuadrat atau nilai AC kuadrat dalam bentuk koordinat utuh. Kemudian sama dengan kita lanjutkan XD. XD adalah R cos beta. R cos beta dikurang XB adalah R cos alfa dikuadratkan. Selanjutnya ditambah YD. YD adalah min R sin beta dikurang YB adalah R sin alfa dikuadratkan. Nah, inilah pengganti dari BD dikuadratkan. Nah, sekarang ini kita selesaikan. Berarti R cos alfa tambah beta dikurang R dikuadratkan. Maka ini sama dengan kalau kita baca dalam bentuk umumnya X kurang Y dikuadratkan. Maka hasilnya adalah X kuadrat ditambah 2 kali X kali min Y. Berarti dikurang 2XY ditambah min Y dikuadratkan. Berarti ditambah Y kuadrat. Nah, sekarang kita kuadratkan seperti itu sehingga hasilnya adalah R kuadrat cos kuadrat alfa tambah beta. Kemudian 2 dikali R cos alfa tambah beta dikali min R. Sehingga hasilnya min 2 R kuadrat cos alfa tambah beta. Kemudian ditambah min R dikuadratkan. Berarti ditambah R kuadrat. Nah, selanjutnya ini ditambah ya R sin alfa tambah beta dikuadratkan. Berarti ditambah R kuadrat sin kuadrat alfa tambah beta sama dengan nah, ini yang di sebelah kiri sama dengan. Kita lanjutkan yang di sebelah kanan sama dengan, yaitu R kuadrat cos kuadrat beta, kemudian ditambah 2 dikali R cos beta dikali min R cos beta, sehingga hasilnya adalah dikurang 2 R kuadrat cos beta kemudian cos alfa, kemudian ditambah min R cos alfa dikuadratkan. Berarti ditambah R kuadrat cos kuadrat alfa ditambah, nah tinggal ini lagi yang kita kuadratkan, min R sin beta dikuadratkan. Berarti R kuadrat sin kuadrat beta, kemudian 2 kali min R sin beta kali min R sin alfa. Berarti ditambah 2 R kuadrat sin beta sin alfa. Selanjutnya ditambah min R sin alfa dikuadratkan. Berarti ditambah R kuadrat sin kuadrat alfa. Nah, sengaja ini disambung kemudian setentang sehingga kita mudah mengoperasikannya. Nah, kayak seperti ini gitu ya, nampak langsung pasangannya. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. Nah, kalau kita lihat bentuknya yang dipisah oleh tambah gitu ya. Nah, ini juga semuanya ada R kuadrat, sehingga kita bisa menghilangkan R kuadrat itu dengan cara memfaktorkan. Artinya kita keluarkan E kuadrat dikali, maka ini tinggal cos kuadrat alfa tambah beta kurang 2 cos alfa tambah beta tambah 1 tambah sin kuadrat alfa tambah beta. Jadi di luarnya ada R kuadrat. Di sini juga R kuadrat dikali, maka akan tinggal cos kuadrat beta dikurang 2 cos beta cos alfa
ditambah cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat beta ditambah 2 sin beta sin alfa ditambah sin kuadrat alfa. Nah, karena di sebelah kanannya ada R, di sebelah kiri ada R, berarti bisa kita sederhanakan R kuadrat bagi R kuadrat, sehingga hasilnya adalah 1. Nah, selanjutnya ini yang kita lihat. Ya, tadi karena R kuadratnya sudah kita sederhanakan, maka tinggal ini. Cos kuadrat alfa tambah beta ditambah sin kuadrat alfa tambah beta. Nah, ini bisa memakai prinsip sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Berarti ini juga sin kuadrat alfa tambah beta ditambah cos kuadrat alfa tambah beta, hasilnya adalah 1. Kemudian ini, tadi R kuadrat dari keluarkan maka tinggal 1. Jadi hasilnya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Berarti di sini 2 dikurang 2 cos alfa tambah beta. Nah, inilah hasilnya yang di sebelah kiri setelah disederhanakan. Artinya di sebelah kiri sama dengan. Kembali lagi ke sini sama dengan. Nah, selanjutnya kita lihat ini. Ini tadi R kuadratnya sudah kita sederhanakan, sudah hilang gitu ya. Nah, tinggal ini kita baca. Sama dengan ini tadi juga. Cos kuadrat beta ditambah sin kuadrat beta. Atau kalau kita balik, sin kuadrat beta tambah cos kuadrat beta. Ini hasilnya adalah 1. Selanjutnya yang di ujung, cos kuadrat beta ditambah sin kuadrat beta. Ini hasilnya juga 1. Berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka 2 dikurang. Nah, tinggal ini kita salin gitu ya. Tinggal 2 cos beta cos alfa ditambah 2 sin beta sin alfa. Jadi kalau kita lihat ya sudah sangat sederhana, sudah mengarah ke rumus yang akan kita tuju gitu ya. Karena rumusnya itu cos jumlah yang akan kita cari. Nah, sekarang kita faktorkan, kita keluarkan min 2. Berarti min 2 dikali gitu ya. Yang tinggal adalah 1 dikurang cos alfa tambah beta sama dengan 2 min 2 dikali. Jadi kalau kita balik berarti ya nggak usah balik ya, tetapi minnya saja. Berarti cos beta cos alfa kemudian dikurang sin beta sin alfa. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan min 2 min 2. Berarti min 2 dibagi min 2 hasilnya adalah 1. Maka tinggal ini 1 dikurang cos alfa tambah beta sama dengan cos ya. Oh, ini tinggal tadi ya. Min 2 kali 1 dikurang 1 ditambah ya, sorry. 1 ditambah min 2 kali 1 gitu kan, karena tadi sama-sama kita keluarkan minnya, berarti ini kan ya, karena kita keluarkan minnya berarti sama-sama min 2 berarti di sini min 1, sorry. Jadi min 2 kali min 1 berarti 2, min 2 dikali, nah ini berarti tambah ya, min 2 kali min 1 adalah 2, min 2 kali cos alfa tambah beta adalah min 2 cos alfa tambah beta ya, pas. Nah, ini juga kita kalikan min 2, artinya kita faktorkan, kita keluarkan min 2 dikali 1, hasilnya adalah min 2, maunya hasilnya 2, berarti ini min 1. Kemudian min 2 dikali cos beta cos alfa, nah hasilnya adalah ini, jadi pas ya. Selanjutnya min 2 dikali min sin beta sin alfa, maka hasilnya adalah positif ya. Nah, sekarang min 2 dibagi min 2 hasilnya adalah 1. Kemudian min 1 di sebelah kanan juga ada min 1. Berarti kalau dipindahkan habis, maka tinggallah rumus cos alfa tambah beta. Jadi cos alfa tambah beta sama dengan
Maka yang tersisa adalah cos, kita susun alfa cos beta, kemudian dikurang sin alfa sin beta. Nah, inilah rumus dari cos alfa ditambah beta. Ya, jadi rumus cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Nah, sekarang biasanya ya untuk siswa agar mereka mudah memakai rumus ini, ya, kemudian ya mudah memakainya, mudah memahaminya gitu ya, sehingga biasanya ini lebih sering ya dibaca dengan bukan cos alfa tambah beta, tapi cos jumlah sama dengan cos dikurang sin. Ya, demikianlah cara menentukan rumus cos jumlah dua sudut. Nah, di sini yang diambil sudutnya adalah sudut alfa dan beta. Ya, demikian saja. Nah, selanjutnya kita akan menentukan rumus cos selisih, berarti cos alfa dikurang beta. Ya, oke, kita lanjutkan menentukan rumus cos selisih, artinya cos alfa kurang beta. Nah, kita tinggal mengganti saja. Jadi kita tahu bahwa rumus cos alfa tambah beta itu adalah cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Berarti kalau kita mau mencari cos selisih, ya, kita mau mencari cos selisih, berarti cos alfa ditambah min beta sama dengan, gitu ya. Jadi kalau kita buat di sini cos alfa kurang beta sama dengan cos alfa ditambah, ya, maksudnya cos alfa ditambah min beta. Nah, kita tinggal substitusikan. Berarti cos alfa cos min beta dikurang sin alfa sin min beta. Nah, cos alfa cos min beta, ya seperti tadi cos min beta, artinya menunjukkan di kuadran keempat. Cos di kuadran keempat negatif. Cos di kuadran keempat bernilai positif, sehingga cos min beta itu sama dengan cos beta. Jadi cos alfa cos beta, kemudian dikurang sin alfa, kemudian sin min beta. Ya, di kuadran keempat sin itu bernilai negatif, berarti sin min beta itu sama dengan min sin beta. Jadi min sin beta, sehingga diperolehlah cos alfa kurang beta sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Jadi inilah rumus dari cos selisih. Jadi kesimpulannya, rumus trigonometri untuk cos jumlah dan selisih dua sudut itu adalah cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Kemudian cos selisih alfa kurang beta sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Nah, sekali lagi agar siswa mudah memakai rumus cos jumlah dua sudut dan selisih dua sudut, maka membacanya yang kita usahakan lebih mudah gitu ya, sehingga mudah dipahami, mudah untuk memakainya, yaitu cos jumlah sama dengan cos dikurang sin. Sedangkan cos selisih sama dengan cos ditambah sin. Ya, demikianlah cara menentukan rumus
kos jumlah dan kos selisih. Nah, untuk latihannya, bagaimana cara memakai rumus ini dalam menyelesaikan soal, ya silakan ditonton video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.